golongan ada, setelah golongan ada dengan untuk naik jabatan baru ada lagi. Bapak dan Ibu sekalian, jadi warisan budaya kita itu perlu perlindungan fisik atau perlindungan secara yuridis atau hukum yang jelas ya. Warisan budaya Indonesia itu secara dilindungi oleh undang-undang. Oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ya, sebagai konstitusi negara. Pada pasal 32 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang pertama adalah pasal 32 ayat 1 itu menjelaskan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara, dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi memang itu adalah salah satu tugas kita untuk menjaga. Apalagi kalau kita tinggal di Bali, ya tentu kita juga sebagai walaupun bukan seorang promotor, ya kita juga wajib itu menjaga, memberikan presentasi kepada wisatawan-wisatawan asing, atau kita juga ada di Prambanan, seperti itu tugas kita. Yang kedua B itu pasal 3 tentang ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ini bahasa daerah juga harus kita lestarikan. Kumaha, Daramang, Pangestu, itu kan, Monggo, nah itu kan macam-macam ya, atau sayonara atau bahasa Jepang atau segala macam. Nah, jadi bentuk produk hukum yang dikeluarkan di bawah Undang-Undang Dasar Negara kita itu sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan secara khusus Indonesia mengatur perlindungan warisan budaya di dalam 2 perlindungan, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, itu harus terjaga. Yang kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang pengesahan kompensasi for the surrendering of the intangible yang tadi dijelaskan oleh Ibu Asi ya. Kompensi untuk perlindungan warisan gitu ya. Soalnya budaya tak benda. Yang budaya tak benda itu yang tidak budaya yang tidak terlihat itu juga ada kompensinya gitu. Nah, sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 ini tahun 2010 tentang cagar budaya, Indonesia mengatur masalah warisan budaya di dalam Undang-Undang Nomor 5 1992 awalnya tentang benda cagar budaya. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini menekankan tentang perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya seperti dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 tahun 92. Jadi pelaksananya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 1992 tentang Peraturan Cagar Budaya. Nah, yang keduanya B, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63063/U/1995 tentang perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya. Saya rasa itu ya Bapak dan Ibu tentang hukum yurisdiksi untuk melindungi cagar budaya, dan yang D disambung oleh Ibu Wawat, silakan. Halo, Bu Wawat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, saya akan meneruskan tentang poin D tentang polemik warisan budaya. Polemik warisan budaya itu contohnya Kota Tua Jakarta adalah contoh kawasan cagar budaya nasional yang mengandung benda, bangunan dan struktur cagar budaya di tengah hiruk pikuk pembangunan modern dan rekonstruksi kawasannya. Beberapa waktu lalu sempat diajukan ke dalam nominasi UNESCO World Heritage. Semangat ini juga paralel dengan objek revitalisasi kawasan bersejarah di Banten Lama tahun 2018 dan studi kembali situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Namun sayangnya Kota Tua Jakarta pada akhirnya belum berhasil lulus uji nominasi. 3 hal yang secara jelas dievaluasi dalam hasil laporan UNESCO tahun 2018 antara lain terjadinya perubahan besar-besaran dengan pembersihan kampung akuarium di komplek Pasar Ikan Sunda Kelapa.
hadirnya tanam apung di sepanjang Kali Besar, hingga isu reklamasi 17 pulau di Teluk Pantai Jakarta. Di sini ada faktor pembangunan historis yang memudarkan otentisitas dan manajemen pelestarian menjadi sebab dan alasan pokoknya. Itu problem di tingkat nasional. Kalau di tingkat lokal sendiri diimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang berjalan hampir 11 tahun ini juga belum dirasakan menyeluruh ya. Contohnya masih banyak kabupaten atau kota yang belum memiliki tim ahli cagar budaya atau TACB yang bertugas mengkaji dan merekomendasi penetapan cagar budaya. Di saya juga ada di Banten ya, contohnya monumennya itu kalau dirawat dengan baik, insya Allah hasilnya juga baik ya. Perlu kita garis bawahi bahwa terkadang keputusan dan penerapan kebijaksanaan terhalang faktor-faktor sosial politik yang tidak menentu akibat pergantian kekuasaan atau kondisi mendesak. Tantangan mengakar lainnya ialah perbedaan persepsi dan tingkat kesadaran publik tentang pentingnya nilai cagar budaya. Masih terdapat publik maupun pemangku jabatan di daerah yang abai dan kurang melihat urgensi filosofis maupun manfaat praktis mempertahankan cagar budaya. Dilanjut, Pak. Peran berbagai pihak. Di sini peran berbagai pihak ada 8 ya, akademis, aktor politik, birokrat, pemerhati sosial budaya, arkeolog, ahli pelestari, masyarakat, dan sejarawan. Untuk pembahasannya, polemik gagalnya kawasan cagar budaya Kota Tua Jakarta dalam nominasi UNESCO memberikan pelajaran berarti akan pentingnya sinkronisasi warisan budaya masa lampau dengan kehidupan di masa kini. Warisan budaya berupa historis urban landscape atau HUL tidak menjadikan pelestarian cagar budaya bersifat romantisasi atau mengisolasinya dari masyarakat. Justru perlu hadir secara selaras di tengah hiruk-pikuk masyarakat kekinian. Setidaknya ada beberapa hal positif yang dapat kita petik dari kejadian tersebut, khususnya dari para akademisi, tim ahli pelestari, serta masyarakat institusi pendidikan seperti universitas sebagai wadah kaum intelektual, selama ini mampu menjadi inisiator kritis dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat seputar cagar budaya. Di beberapa kampus, beberapa dosen sengaja membuka kelas akademik yang relevan dengan aktivitas pelestarian untuk mahasiswa, seperti mata kuliah konservasi dan preservasi, arsitektur pusaka, bangunan cagar budaya, sehingga program pascasarjana yang khusus mempelajari Cultural Resources Management atau CRM. Teknik dokumentasi, inventarisasi, dan publikasi cagar budaya di tanah air juga telah menggunakan teknologi mutakhir. Hikmahnya ialah betapa pentingnya kita merangkul seluruh pihak yang berperan dalam pelestarian, baik aktor politik dan birokrat, akademisi dan kaum intelektual, pemerhati sosial budaya, sejarawan, arkeolog, ahli pelestari, serta masyarakat sebagai bagian integral utuh dan tidak tersekat kepakaran dan kepentingan masing-masing. Pendekatan partisipasi berarti upaya menyejajarkan peran dan hak kewajiban sehingga iklim pelestarian lebih akrab, cair, dan egaliter sehingga kemudian merasa memiliki dan turut merawat cagar budaya mereka. Lahirnya para aktor mitra pelestari berusia muda di tiap-tiap daerah menurut saya pribadi juga memberikan angin segar bagi proses pelestarian cagar budaya di Indonesia yang berjalannya yang masih teramat panjang. Objek-objek cagar budaya ini tidak hanya dianggap sebagai beban romantis yang membawa kenangan masa lampau belaka, namun ia justru bekas berharga yang mampu berperan dinamis di kehidupan masyarakat sepanjang waktunya. Mungkin itu saja.
Dilanjut sama Ibu Rai, silakan tentang pengelolaan sebagai ekonomi pariwisata. Baik, Silakan terima Bu Rai. kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Awat. Tadi betul yang dikatakan Bu Awat, manajemen atau pengelolaan cagar budaya ini masih berperan penting itu pemerintah ya sebagian besar. Nah, pemerintah Indonesia ini masih menggunakan pendekatan top down dalam mengelola warisan budaya. Pendekatan ini mengandung dilema. Di satu pihak, tentunya dalam sudut pemerintah, pendekatan ini sangat baik karena dapat digunakan untuk memberi tekanan pada pemerintah daerah atau pemerintah yang lebih rendah untuk menerapkan kebijakan yang dihasilkan. Tapi di lain pihak, tentunya dalam sudut pandang masyarakat, sistem ini tidak banyak melibatkan partisipasi dari masyarakat, sehingga menciptakan gap atau jarak antara warisan budaya dan masyarakat. Oleh karena itu, mendesak untuk dibuat suatu pendekatan baru dengan menggabungkan dua pendekatan tersebut dan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam pelestarian bangunan cagar budaya. Nah, ini menurut Tanu Dirjo, warisan budaya dapat dianggap sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti yang luas, baik untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial, estetika, bahkan secara ekonomis dilihat sebagai daya tarik wisata dan komoditas, serta faktor produksi. Nah, warisan budaya di dalam masyarakat modern seringkali dijadikan komoditas yang bernilai ekonomis, khususnya untuk kepentingan industri pariwisata. Padahal nilai yang terkandung pada warisan budaya sebenarnya lebih daripada anggapan sebagai sebuah barang dan jasa. Akibatnya, terjadilah eksploitasi warisan budaya sebagai sebuah produk pariwisata. Dan jika tidak dikelola secara bijaksana, akhirnya warisan budaya ini akan diperjualbelikan, disandarkan seperti layaknya sebuah barang yang berwujud. Sebenarnya kita juga tidak dapat mengabaikan ya kalau warisan budaya mengandung elemen intangible dan nilai yang tidak pernah dapat distandarkan dan dihitung nominalnya. Dengan kata lain, yakni ketika warisan budaya dianggap sebagai sumber daya ekonomi dan budaya modal, maka pada akhirnya alasan inilah yang dijadikan sebagai legitimasi untuk menjadikan budaya dan warisan budaya sebagai sebuah produk dalam industri pariwisata. Gitu. Dalam konsep pengelolaan terdapat dua perbedaan mendasar yang sulit ditemui titik keseimbangan, yakni antara prinsip pengelolaan warisan budaya cenderung berdekatan dengan konservasi, serta prinsip pariwisata yang lebih cenderung mengarah pada industri. Nah, kesulitan yang nyata terjadi ketika harus ditentukan berapa harga yang harus ditentukan untuk sebuah produk warisan budaya. Nah, selain itu, upaya pelestarian dan pengelolaan bangunan kawasan cagar budaya harus ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan berdasarkan tadi yang disebutkan oleh Bu Asri di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, mencakup nilai penting bagi sejarah, terus ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan melalui proses penetapan. Nah, salah satu hal penting terkait signifikansi yang tidak terakomodasi dalam undang-undang adalah terkait signifikansi ekonomi. Warisan budaya dapat disebut sebagai kumpulan fenomena yang sangat esensial dan saling berkaitan seperti aspek sosial, politik, estetika, arsitektur, pendidikan, dan tentu saja aspek ekonomi. Nah, secara strategis berbahaya jika tidak menyertakan pertimbangan ekonomi dalam kajian terhadap upaya konservasi. Upaya konservasi bangunan ataupun kawasan hendaknya juga dapat memberikan cara bagaimana mendatangkan benefit secara ekonomi dalam bentuk pariwisata misalnya. Tantangan terbesar dalam pengembangan pariwisata menggunakan aset warisan budaya secara bijaksana agar terwujudnya keberhasilan produk wisata. Tujuan lebih jauh adalah untuk mengemas warisan budaya supaya bisa dikonsumsi oleh wisatawan dan dikelola oleh sektor non-publik maupun organisasi nirlaba. Nah, pengelolaan warisan budaya dapat lebih ditekankan kepada hal-hal yang sifatnya non-fisik dan warisan budaya masyarakat
yang lebih bersifat lokal sebagai elemen inti dari pengelolaan tersebut. Nah, tetapi kita dapat menemukan juga dampak positif dan negatifnya warisan budaya ini dijadikan pariwisata. Boleh di, oh ya udah. Adanya pariwisata budaya akan membentuk suatu aktivitas bersama, sehingga terbentuk pola interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat. Nah, pengembangan wisata dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dapat terjadi pada aspek sosial, misalnya penyimpangan sosial, pertukaran budaya dari wisatawan pada masyarakat sekitar, tempat wisata, dan lainnya. Sehingga di bidang ekonomi juga dapat terlihat peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dengan berwirausaha maupun kesempatan kerja yang tercipta. Dampak negatif pengembangan wisata adalah berupa pencemaran lingkungan, terutama akibat aktivitas pengunjung ya, yang tentu saja tuh pasti ada sampah. Nah, seringkali menyebabkan lingkungan wisata menjadi tidak nyaman untuk dilihat. Dampak lainnya yang terjadi mungkin adalah ledakan wisata atau overtourism. Sebagai salah satu contohnya adalah kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur yang sangat rentan dengan dampak overtourism. Ini pada tahun, dapat dilihat diagramnya, pada tahun 2015 itu sekitar 3,5 juta wisatawan, terus meningkat lagi tahun 2017 itu sekitar 3,8 juta wisatawan, terus di tahun 2018 meningkat lagi sekitar 4,7 juta wisatawan. Nah, secara kasat mata kerusakannya mungkin tidak dapat terlihat, tapi banyak negara yang udah menyadari bahwa bahaya dari overtourism ini seringkali dapat malah merusak cagar warisan budaya itu sendiri, lokasi cagar budaya itu sendiri. Misalnya di India ada Taj Mahal. Nah, dia itu pernah bermasalah karena ledakan pengunjung atau overtourism. Itu juga telah akhirnya menyebabkan kerusakan pada dinding, lantai marmer, dan fondasi. Nah, setiap tahunnya itu India itu sekitar 6,5 juta wisatawan berkunjung ke Taj Mahal. Untuk mengantisipasi kerusakan tersebut lanjut, pemerintah India mengeluarkan kebijakan dengan membatasi jumlah wisatawan. Nah, mungkin hal ini juga bisa kita terapkan ya di daerah-daerah warisan budaya Indonesia. Gitu. Dalam hal ini yang berkepentingan terhadap pariwisata yaitu pemerintah bersama pihak investor swasta biasanya berorientasi pada keuntungan. Sementara masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, melainkan hanya menerima aja nilai residu dari kepentingan pariwisata. Nah, hal itu membuat individu yang merasa tidak mempunyai kepentingan terhadap pariwisata melakukan tindakan yang tidak mendukung pariwisata. Sehingga seringkali kita temukan ya dalam kawasan warisan budaya tuh ada yang meminta-minta, terus copet juga, terus pemaksaan juga oleh asongan, kemalakan hingga gitu. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Bu Wawat ya pentingnya pengelolaan warisan budaya berbasis masyarakat. Nah, Cultural Heritage Community Based Management ini sudah ideal sebenarnya untuk digunakan dalam pengelolaan warisan budaya, terutama terkait pemanfaatannya untuk pariwisata. Memang perlu ada pembenahan untuk lebih baik, tapi perlibatan masyarakat secara langsung sehingga masyarakat memperoleh dampak secara langsung. Nah, metode semacam ini lebih efektif untuk menunjukkan kesadaran atau aware pada masyarakat. Tentunya perlu waktu juga dan upaya bertahap untuk menerapkan pola pengelolaan seperti ini. Nah, beberapa contoh daerah yang sudah menerapkan pengelolaan warisan budaya berbasis masyarakat ini, contohnya di Bali ya ada destinasi wisata Tenganan, di Pegerisingan, terus wisata Das di Pakarisan, terus ada lagi wisata Subak, terus wisata Museum Geopark Batur di Kintamani juga, dan banyak lagi. Nah,
perlibatan ide kreatif dan aktif generasi muda sekiranya dapat dimanfaatkan dalam usaha diversifikasi wisata warisan budaya. Namun apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan pengelolaan warisan budaya ini, arkeolog ataupun dalam bidang pengelolaan warisan budaya perlu diantisipasi dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu keterlibatan masyarakat antara lain publik akan melengkapi sejumlah interpretasi data arkeolog. Di samping itu, dalam pengelolaan cagar budaya, tampaknya pemerintah akan banyak diringankan ya tugasnya dalam pengelolaan warisan budaya ini. Nah, diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan sense of belonging masyarakat. Nah, tapi ada dampak negatifnya juga, yaitu diperkirakan dapat terjadi adalah pelanggaran terhadap kode etik pengelolaan cagar budaya, terutama ancaman terhadap kelestarian situs. Oleh karena itu, perlu pendampingan oleh para ahli arkeolog agar pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi terarah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 menurut tentang cagar budaya dan kode arkeologi. Cukup seperti kesimpulannya. Iya, baik. Baik, saya lanjut ya, Bu Rai. Silakan, Pak. Jadi sebelum ada section tanya jawab dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mungkin saya tutup dengan kesimpulan. Insya Allah nanti baru ada section tanya jawab, tiga pertanyaan ya. Tapi sebenarnya tadi sudah ada pertanyaan. Bapak dan Ibu, jadi warisan budaya kita itu adalah salah satu merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional. Tentu juga kebanggaan diri kita sebagai jati diri bangsa, sebagai anak bangsa. Langkah pelestarian warisan budaya tersebut sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah. Jangan sampai hilang ini sejarah ini, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta pemamatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tadi yang disampaikan oleh Ibu Rai. Nah, rangka memajukan kebudayaan nasional untuk memakmurkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan negara. Justru negara dengan terkenal di seluruh dunia, di belahan bumi ini, semua wisatawan asing akan datang, akan memberikan kontribusinya dalam berupa hal yang tentu finansial untuk kemajuan bangsa dan negara. Bapak dan Ibu, memajukan kebudayaan secara utuh dan kemakmuran bersama, serta untuk selalu menjaga eksistensi di atas. Jadi warisan budaya itu sumber daya arkeologi yang sangat mahal ya, jadi jangan sampai hilang. Tapi kebanyakan juga tadi dikatakan banyak hal-hal yang mungkin benda-benda kita juga ada di negeri-negeri orang, yang mana bernilai guna untuk pembangunan dan pengembangan secara sumber daya sampai ke anak cucu. Karena itu warisan budaya kita itu bukan mungkin usianya di atas 20 kali lipat usia kita sekarang. Mereka bukan ratusan tahun, bisa jadi jutaan tahun. Jadi saran kami adalah hendaknya sikap mengelola warisan budaya saat ini menjadi lebih dinamis, mengikuti perkembangan dan kepentingan masyarakat. Dan orientasinya pun mulai diubah arahnya tentunya yang jelas, yaitu dari hasil yang lebih mementingkan segi keilmuan, pendidikan atau kepentingan golongan pengelola warisan budaya. Jadi bersikukuh pada prinsip-prinsip yang statis, yang maksudnya statis itu yang tidak kemana-mana gitu ya, diubah menjadi pengelola warisan budaya yang lebih mementingkan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Itu saja, terima kasih dari presentasi kami kelompok 2. Mudah-mudahan kami akan membuka section tanya jawab yang mungkin akan dicatat oleh rekan-rekan kami. Silakan Bapak dan Ibu. Kayak di chat tuh banyak tuh. Oh, di chat. Iya, Oh, banyak gitu ya? Pak. Bisa dibacakan mungkin oleh Pak Alwan. Oke. Yang pertama ini dari Pak Beni Zatra. Tadi Ya. dikatakan bangunan ada yang masuk ke kelompok bangunan dan situs. Contohnya apa?
Langsung dijawab Pak, apa satu-satu dulu? Langsung jawab aja ya Pak. Langsung jawab Tiga. aja. Oh, langsung jawab. Ya, baik. Silakan, Bu Asi yang mau jawab. Baik, saya akan mencoba menjawab. Kebetulan tadi ini bahasan yang saya bacakan mengenai warisan budaya yang dianggap sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Tadi ada kelompok bangunan, ada monumen, ada situs ya Pak ya. Kalau yang dimaksud dengan kelompok bangunan tadi itu contohnya adalah masjid. Karena yang dikatakan contoh kelompok bangunan itu adalah kelompok yang terpisah atau bangunan yang terhubung karena arsitektur mereka. Contohnya Masjid Kudus, ya kan? Keraton Jogja, Keraton Solo itu adalah contoh dari bangunan. Kalau situs itu kan hasil karya manusia, gabungan antara alam dan manusia. Dan kemudian punya daerah tertentu. Contohnya adalah situs manusia purba yang ada di Sangiran. Itu salah satu contohnya, Pak. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan? Silakan. Atau dari Bu Rai atau Pak Alwan? Enggak, cuman masjid sebenarnya sih masuk ke kelompok bangunan, kan ada pura juga, ada juga gereja, katedral, tuh di Jakarta juga Istiqlal juga termasuk gitu. Itu juga masuk ke dalam kelompok bangunan. Itu. Oh gitu, baik. Terus untuk pertanyaan kedua, atau tanya Pak Beni Jarta gimana? Oh iya, Sudah Pak Beni, puas kah? dapat Pak Beni, diterima, halo? dapat diterima atau Nanti kalau kelompok bangunan berarti yang masih utuh berdiri gitu ya. iya kan bangunan juga harus bentuk bangunan. Kalau dong. misalnya bekas reruntuhan, misalnya kayak keraton di Banten gitu, kemudian candi-candi yang sudah runtuh itu termasuk hitungannya bangunan apa situs gitu? Kalau yang saya tahu Pak, kalau yang tadi kan sudah ada, kalau bangunan itu kan ada di landscape atau wilayah ya, yang merupakan homogenitas mereka, ciri khas berarti kan, ciri khas dari tempat itu, misalnya Keraton Solo. Nah kalau misalnya sudah berbentuk runtuhan, itu sudah tidak dikatakan bangunan lagi, karena yang dikatakan bangunan itu kan ada atapnya, ada dinding-dindingnya, itu namanya bangunan. Barangkali itu ya Pak Beni, semoga Bapak puas. Ya, makasih Bu baik, Asi. Ya. Bu Asi harap puas. Ini pasti puas. Baik. Pertanyaan Bisa kedua ya, dari Bang Pi. Pertanyaan Pak Alwan, kedua dari silakan. Pak Handoko. Cagar budaya Sangiran, manusia purba di daerah saya, itu uang dari UNESCO, masih tersimpan di Bank BRI. Setelah dikonfirmasi karena ketakutan pengelolaan dengan KPK, sehingga daerah itu untuk masuk saja jalannya kurang bagus dan juga kurang maju. Solusinya bagaimana biar cagar budaya ini bermanfaat buat masyarakat dengan maksimal? Ada yang mau jawab? Silakan Bu Rai, siapa yang mau jawab? Bu Rai. Boleh, saya boleh nanya. Saya boleh. Ini tadi sebutkan ya, Bapak Handoko. Nah, pusat minta daerah mencakup warisan budaya tersebut, sementara masyarakat potensial bermanfaat. Tentunya di sini peran warga sekitar, masyarakat yang berada di wilayah. Budaya keluar. Baik, saya backup Bu Rai. Nah, Pak Marianto, mungkin Bu Rai sedang tidak bagus jaringannya. Untuk Sangiran dana sudah ada, tapi masih terpendam di BRI karena takut KPK ya Pak ya. Tadi pertanyaannya seperti itu. Iya. Kalau menurut saya itu ini harus ada pendekatan antar beberapa instansi.
dibentuk kepanitiaan di wilayah itu, panitianya dibentuk, kemudian bekerja sama dengan instansi lain, kan yang namanya kegiatan itu pasti ada pengawasan. Nah, saya yakin kalau memang pengeluaran dananya sesuai dengan yang dibutuhkan, saya yakin KPK tidak akan menyentuh itu. Yang menjadi masalah kan di kita, tanda kutip ya Pak, ini bukan rahasia umum, ketika ada pembangunan yang harusnya semennya 10 sak untuk pembangunan jalan, yang digunakan hanya 4 sak. Nah, jadi ini harus ada pendekatan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, kemudian dibentuk panitia untuk pelestarian itu. Sayang kalau sudah ada uang segitu banyak masih mendem di BRI, yang enak BRI-nya tuh bunganya beranak terusnya, jadi kaya BRI. Nah, harusnya itu dikelola dengan baik. Saya yakin kalau pengelolaannya baik, pengeluaran uangnya jelas, insya Allah KPK tidak akan menyentuh itu. Terima kasih. Ya, mungkin saya tambahkan ya, Pak Sangiran. Warisan budaya kita di Sangiran itu, Pak Handoko ya, tadi pertanyaannya ya. Jadi warisan budaya kita di Sangiran itu, setelah dapat bantuan dari UNESCO, kenapa tidak berjalan, sedangkan masyarakatnya sendiri jalannya rusak kan itu kan. Terus takut dengan adanya KPK. Saya rasa sih secara undang-undang internasional, UNESCO juga memberikan bantuan itu tidak semata-mata dia memberikan bantuan terus tidak ada notulennya, tidak ada pertanggungjawabannya. Tentu harus pasti ditanya itu. Apa yang disampaikan oleh Bu Asih tadi juga itu salah satunya di dalam birokrasi dipertanggungjawabkan. Karena tidak mungkin ketika kita mendapatkan bantuan cagar budaya untuk pariwisata apalagi dari dunia internasional, itu tidak hilangnya uangnya itu hilang begitu saja, itu tidak mungkin. Pasti akan ada diminta pertanggungjawabannya. Ya mungkin kita positif saja. Saya rasa sih itu mungkin belum waktunya diolah, karena memang juga banyak hal-hal yang mungkin di dalam negeri sendiri yang harus dibenahi. Saya rasa salah satunya itu. Dan pada prinsipnya sih tidak mungkinlah namanya pertanggungjawaban itu tidak akan ada laporan ke sana, karena dia akan meninjau langsung. Karena yang saya tahu itu kalau di Eropa sana atau di jajaran di daerah Arab, ketika mereka membuka situs-situs sejarah itu para arkeologi itu mendapat bantuan, para mahasiswanya mendapat bantuan, juga ada pertanggungjawabannya. Nah, beda dengan di arkeologi di kita, memang dananya juga mungkin tidak ada, minim. Kalau di sana ada, tapi pertanggungjawabannya juga cukup berat. Nah, seperti itu juga. Ketika UNESCO memberikan bantuan, itu juga pasti akan ditanya. Tidak mungkin tidak, dan nanti akan ada reviewnya. Saya rasa itu ya, Pak Handoko ya. Mungkin ya Pak, makasih Pak. Cukup jelas. Iya, baik. Mungkin untuk jawaban ketiga, silakan Pak Alwan. Oke, ketiga dari Ibu Marisa Syarif Tanjung. Berbicara mengenai Banten, di Serang ada situs Banten Girang yang lumayan tidak terawat. Sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap cagar budaya situs dan warisan budaya itu secara hukum tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya. Berbicara mengenai Kota Tua, saya cukup kaget ketika pulang kota, Stasiun Jatinegara ternyata sudah berubah banyak. Jika terjadi perubahan seperti itu, apakah masih akan berpengaruh pada status cagar budaya yang kandang misalnya Stasiun Jatinegara? Terima kasih. Sebenarnya tanggung jawab hukum dari cagar budaya itu bermacam-macam. Ada yang dari swasta juga ada, dari Pemda juga ada, dari pemerintah pusat juga ada. Kayak kemarin kan TMI itu kan salah satu cagar budaya baru diambil alih dari ke pemerintah pusat kan, dari swasta. Nah, yang ini perubahan di Stasiun Jatinegara itu namanya revitalisasi untuk mengangkat lagi menghidupkan lagi gitu, biar stasiun itu ramai kembali begitu, Bu. Stasiun Jatinegara bukan memang ramai ya? Hah? Dulu stasiun Jatinegara gini, yang jadi pikiran saya adalah ketika
si Kota Lama itu dia ditolak sama UNESCO ya. Terus ini Stasiun Jatinegara kan juga dari dulu sudah cagar budaya. Ketika dia diadakan revitalisasi seperti itu, apa kemungkinan akan berubah statusnya juga jadi nggak cagar budaya? Oh, enggak. Kalau masalah rame, Bu. bukan Stasiun Jatinegara dari dulu memang rame. Tetap dari cagar budaya. Kan yang dilihat historisnya, bukan dari segi bangunannya aja gitu. So, tadi Kota Lama kenapa ditolak sama UNESCO? Karena ada Kota perubahan Lama. di bangunannya itu kan? Apa saya salah dengar? Kota Lama ibu nggak Kota nanya Tua. Kota Tua. Kota Tua mungkin ya. Oh, Kota Lama di Semarang. Kota Tua mungkin. iya Kota Tua. Kota Tua. Bu Marisa belum ngopi tuh. Ngopi dulu, Bu Ica. Kota Lama sama Kota Tua beda. Ya, Kota Lama maksudnya di Banten. Kalau Kota Tua di Jakarta. Kota Tua maksudnya Di Banten mengalami nggak ada Kota Lama. Yang keraton Lama ya, Bu? Di Di mana Banten Kota ada Lama? pasar lama, Pak. Adanya Pasar Lama, Pak. Di Banten tuh ada Pasar Lama, bukan Kota Lama. Yang Banten Girang bukannya Kota Lama itu. Itu Banten Girang lagi. Halo, Bukan jadi Kota pertanyaan Lama. ya. Jadi gini, tadi kan Pertanyaan pas Bu Mari. kelompok konsen budaya presentasi, katanya tadi sempat mengajukan Kota Tua, tapi ditolak sama UNESCO. Salah satu alasannya adalah karena perubahan bangunan apalah tadi gitu, saya udah terlalu inget. Nah, terus Originalitasnya kali. ya gitu. Nah, ketika saya hubungkan itu ke Stasiun Jatinegara, sempat mikir juga sih, ini Stasiun Jatinegara nanti nggak jadi cagar budaya lagi atau gimana? Karena ada revitalisasi besar-besaran, yang tadi nggak ada lift, nggak ada eskalator, tidak ada eskalator, kayak gitu sih. Hanya Bu Rai, coba Bu Rai bantu menjawab pertanyaan Bu Marisa. Bu Rai kemana ya? Burai lagi cari tajil. Keluar, Bu. Maaf, tadi masih di mute, Bu, suaranya, maaf. Oh, Tapi dari Pak Jalil nih. kirain nyari Wah, kolak pisang. Belum ngopi juga Aduh, nih. Pak Rai nih, gangguannya Pak Rai. Langsung Pak Jalil langsung keluar dah. Nah, Bu Rai jangan begitu dong. Bu Rai, come on, bawa, tangkap. Pak Rai mana Pak Rai? Izin bantu. oh iya, boleh. Boleh Pak Jalil, Kak. Nah, Bu Rai dulu aja Bu Rai. Kembali ke laptop, kembali ke laptop. Yang pernah saya baca, Bu Marisa, di CNN itu saya kan pernah baca ya cerita kalau HRI sendiri itu menyebut depo lokomotif Jatinegara itu sebenarnya bukan cagar budaya. Kalau nggak salah November 2020 lalu gitu. Nih, cagar budaya itu bangunan gedung Stasiun Jatinegara sesuai Kementerian Kebudayaan sesuai SK tahun 99, bukan depo lokomotifnya, Bu. Gitu. Jadi cagar budaya itu bangunan gedung Stasiun Jatinegaranya, depo lokomotifnya. Yang saya tangkap dari apa tadi? Udah. Ya, saya mau nambahin nih Bu, yang Kota Tua itu. Kenapa ditolak mulu? Cinta bertepuk sebelah tangan ditolak. Jadi kenapa ditolak mulu dari UNESCO itu karena di sekeliling bangunan Kota Tua itu banyak gedung-gedung gitu. Jadi ditolak sama UNESCO karena terlalu banyak gedung di tempat cagar budaya itu.
ditolak sebagai warisan dunia gitu. Iya, bukan warisan Hmm. budaya Indonesia tapi dari warisan dunia Ya, gitu. tapi kalau di Indonesia tetap Harus dia punya sebagai kriteria UNESCO itu pun ada kriterianya Pak Jalil ya. ya memang ada kriterianya. Tapi tingkat dunia, izin bantu ya. Kalau tingkat dunia mungkin di Kota Tua ada beberapa item yang tidak terpenuhi persyaratannya. Sementara kalau sebagai bagian warisan sejarah atau warisan budaya dari Indonesia, ya itulah salah satu aset yang kita miliki gitu ya, sebagai cagar budaya kita gitu. Terus tadi yang Rai bilang yang namanya pemugaran, memang ada kan hampir semua stasiun itu terkait dengan kekinian ya, karena emang ada perubahan zaman. Ya, revitalisasi. Ada revitalisasi, jadi tetap ada, tapi ada bagian-bagian yang memang yang tidak boleh dibongkar, nggak boleh direvitalisasi, tapi harus silakan dipertahankan. hal yang lain boleh lah digitin, ada standarnya lah, ada aturannya seperti itu ya. Itu makasih. Kayak Bogor juga sama, stasiun Bogor juga seperti itu, hampir stasiun-stasiun yang Tanjung Priuk, apalagi sekarang Tanjung Priuk juga sama, salah satu bagian dari cagar budaya. Itu aja, terima kasih. Dan memang kalau kita bicara cagar budaya itu ranahnya siapa digitin, itu kan ada beberapa kementerian terkait ya, seperti kayak itu karena kan bagian dari sumber belajar bagi ada Kemendikbud segala di situ, kemudian juga ada lagi sekarang apalagi sebagai Menteri Pariwisata, juga itu. Menparekraf. Iya, oke, thank you, makasih, sorry. Ya, baik, jawabannya sudah cukup memuaskan ya dari Pak Jalil. Waduh. Jadi memang, iya betul ya. Pak Jalil alat pemuas kebutuhan. Memang BCD, Bangun Cagar Budaya di daerah Jatinegara itu masuk klasifikasinya klasifikasi apa, A, B atau C, gitu kan? Itu yang harus kita pahami juga. Jadi sebenarnya itu bukan menjadikan kontroversial ya. Tapi juga memang ada dari yang disampaikan tadi harus dijaga, akan ada identitas di Jakarta ini bahwasanya ini salah satu bentuk BCD, bangunan cagar budaya. Baik, waktunya sudah habis atau gimana ini? Jam 3? Sudah cukup? Atau 8 menit lagi. Pertanyaan nggak cukup 8 menit lagi. Bukti fisik pertanyaan masih ada? Pertanyaan masih banyak sih sebenarnya. Masih banyak ya? Dicoba dulu satu pertanyaan kali Bang. Lanjut Mungkin lagi. satu pertanyaan lagi Pak Alwan, apa Pak Alwan? Yang di 8 menit lagi. Dari AA tuh, dari AA. Dari Ibu dari Ida. AA gimana? Oh, Ibu Ida gimana? Dari Ibu Ida, oke. Apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan contoh kepada generasi muda cara melestarikan budaya Indonesia yang bermacam-macam dan bernilai tinggi? Itu satu. Yang kedua, dalam PPT disampaikan tentang pengelolaan sebagai komoditi pariwisata, prinsip pariwisata cenderung mengarah pada industri. Mohon diberikan contohnya. Ya, silakan Bu Raya itu jawab. Atau Pak Alwan. Bentar. Biar dibantu sama Pak DJ. Pertanyaannya ke soalnya. Gimana? Ada di chat Rai. Ada di chat. Enggak, bicara hilang. Saya tadi Chat hilang. Aduh, Jalil tanggung jawab tuh. Udah saya forward ke grup, Pak Jalil, tolong bantu Pak Jalil. Aku approve. Itu Bu Raya udah mau nyari takjil itu. Apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan contoh kepada generasi muda dengan melestarikan budaya di Indonesia ya, yang bermacam-macam bernilai tinggi. Tentunya kita harus memperkenalkan dulu ya cagar budayanya. Terus kemudian setelah diperkenalkan juga tentunya kita juga harus menjelaskan nih historik di balik cagar budaya tersebut gitu, agar tumbuh rasa kan gini, ada namanya tak kenal maka tak sayang ya. Kalau misalkan kita nggak kenal cagar budaya kita sendiri, latar belakangnya seperti apa, kita tidak bisa menumbuhkan untuk rasa untuk melestarikannya. Gitu. Jadinya kita harus memperkenalkannya dulu melalui sejarah historikalnya juga. Nah, terus kemudian melestarikan. Nah, dalam PPT disampaikan tentang pengelolaan
Sebagai komoditi pariwisata, prinsip pariwisata cenderung mengarah pada industri. Saya boleh jawab yang PT itu? Boleh. Tentang pengelolaan sebagai komoditi pariwisata, prinsip wisata. Saya ingat betul pas Menteri Pariwisata itu pas tahun 2018 itu membuat iklan di Piala Dunia 2018. Apa sih Indonesia apa gitu. Jadi dia buat iklan Menteri Pariwisata di Piala Dunia 2018 di Rusia gitu. Itu salah satu prinsip ke pariwisata mengarah industri gitu. Jadi menarik wisata-wisata asing untuk datang ke Indonesia gitu. Kalau untuk di Indonesia udah ada belum Pak yang ke arah situ? Yang itu, apa? Prinsip pariwisata. Menteri sebelumnya sebelum Sandiaga Uno, Wisnu Tama itu kan mengajak para influencer untuk mempromosikan kayak Labuan Bajo, Bali, terus kayak di kemana Kalimantan apa saya lupa gitu. Itu kan salah satu promosi juga untuk di dalam negeri gitu, lokal. Oke. Ya, terima kasih. Pak Wan menambahkan, Pak Wan. Boleh silakan. Untuk poin yang pertama ya, ke satu ya, Bu Ida. Mungkin untuk generasi muda, mungkin salah satunya caranya mau belajar budaya daerah lain, terus melihat pertunjukan atau pentas budaya lain juga daerah lain, terus tidak menganggap budaya atau budaya lain itu rendah dibandingkan dengan budaya kita. Jadi intinya kita harus belajar juga sebagai generasi muda, jangan hanya melihat saja, tapi belajar juga. Terus menghindari sikap kedaerahannya. Itu mungkin yang saya tambahkan di poin yang pertama untuk Bu Ida Ayu Wahyuni. Terima kasih. Bagaimana Bu Ida, dapat diterima? Iya. Terima kasih. Cukup. Halo, Bu Ida tinggalnya di mana nih? Saya nggak tahu, malah baru tahu. Saya tinggal di Bali, Tapos, ya? Pak. Tinggal di Tapos, Pak. Di Tapos ini ya, Cimanggis ya? Iya, iya, baik, di Tapos, Pak. Oh iya. Baik, waktunya sudah kurang 3 menit lagi. Saya rasa para audien cukup puas ya dengan jawaban kami di kelompok 2. Ya, puas, pada tidak prinsipnya puas, juga, harus puas. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan ini juga menjadikan yang terbaik. Mungkin saya kembalikan ke ketua. Ya, udah cukup ya, kelompok 3 ya. Tadi saya udah tanya ke Pak dosen, karena beliau minta ditutup aja nggak apa-apa. Nanti rekaman nanti diberikan linknya. Kalau udah cukup, boleh kita tutup. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Semangat selalu.